Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita karunia, sehingga kita dapat bertemu dan hadir pada webinar hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar Praktik Baik Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat literasi yang diselenggarakan secara hybrid, daring dan luring oleh Kombel S3 Duta, Komunitas Belajar Setiap Saat Sinau SMP Negeri 2 Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara hari ini, perkenanan saya menyapa beberapa pihak yang telah hadir di acara hari ini. Yang terhormat Kepala Dinas Diput Kabupaten Tegal, Bapak Fakihur Rohim, SOS MM. Yang kami hormati, Bapak Rosidin SPD MPD, selaku Kepala SMP Negeri 2 Talang, dan sekaligus penanggung jawab Kombel S3 Duta. Yang kami hormati, Ibu Maulida Askia Rahmawati SPD, sebagai narasumber hari ini. Yang kami hormati, seluruh peserta webinar hari ini dan juga panitia penyelenggara yang hadir secara online di ruang Zoom maupun di ruang multimedia SMP Negeri 2 Talang. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya, Elva, sebagai host dan juga moderator webinar acara hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan. Acara yang keempat, pemaparan materi yang dilanjut dengan sesi tanya jawab. Dan terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara pada hari ini dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan dipanjatkan doa ini, acara berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan. Amin. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, mohon untuk duduk tegap, dan Bapak Ibu yang ada di ruang multimedia, dimohon berdiri. Acara yang selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama,
dari Ketua Kombel S3 Duta, yaitu Ibu Nurul Izana SPD. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Talang, Bapak Rosidin SPD MPD. Yang terhormat narasumber kita, Ibu Maulida Askia Rahmawati SPD. Beliau dari Guru SMA Negeri 3 Selawi, peraih awardee beasiswa Kemendikbudristek. Yang terhormat Bapak Wardoyo SPD MPD dan selamat bergabung sebagai fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan Ketiga Kabupaten Tegal, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Talang yang kami banggakan, dan yang kami hormati juga peserta online webinar Kombel S3 Duta untuk yang kedua kali ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita banyak kenikmatan, diantaranya nikmat sehat dan sempat, sehingga pada hari ini Kombel S3 Duta mengadakan kembali webinar dengan tema mengangkat tema literasi yang memang kami ambil karena rapot pendidikan kita di SMP Negeri 2 Talang pada tahun 2022 itu merah, sehingga bukan merah, kuning, sehingga menjadi PR bagi kami untuk meningkatkan literasi khususnya untuk siswa kita di SMP Negeri 2 Talang. Walaupun pada tahun 2023 kemarin sudah hijau, tapi literasi adalah satu hal yang sangat penting bagi dunia pendidikan, khususnya bagi SMP Negeri 2 Talang, karena seperti kita ketahui sebelumnya dari apa saja, dari PMM, dari mana saja ketika kita mengadakan BIMTEK ataupun IHT, kita tahu bahwa literasi di Indonesia masih sangat rendah. Kita kutip dari Kementerian Kominfo, pada tahun ini literasi di Indonesia masih menduduki peringkat 70 dari 80 negara, dan bahkan Indonesia itu masih terendah di Asia Tenggara. Masih kalah dengan Malaysia di posisi 60, Thailand di 63, sedangkan satu lagi itu di urutan 44, Brunei Darussalam. Jadi kita masih jauh, literasi kita masih jauh. Apa itu nanti literasi, bagaimana cara supaya bisa meningkat khususnya di SMP Negeri 2 Talang, akan diuraikan secara gamblang oleh narasumber kita yang masih sangat muda, berbakat, berprestasi, yang insya Allah akan memberikan kita pengertian literasi secara tuntas, sehingga kita tahu dan bagaimana langkah selanjutnya bisa meningkatkan siswa kita, baik di SMP Negeri 2 Talang khususnya maupun di sekolah Bapak Ibu yang peserta online ikuti. Mudah-mudahan literasi yang akan kita webinarkan hari ini memberikan kita sebuah hasil yang nantinya bisa kita praktekkan untuk siswa kita. Demikian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Talang atas dukungannya, juga tim IT SMP Negeri 2 Talang, juga berharap webinar kali ini lebih lancar dibandingkan dengan webinar yang sudah kita laksanakan. Kemudian kami juga mohon maaf apabila mungkin masih ada kendala yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Terakhir, selamat berwebinar. Semoga membawa manfaat yang banyak untuk kita semua, memajukan Duta menjadi sekolah yang
literasinya sangat bagus. Kemudian saya mohon maaf apabila dalam hal-hal tertentu masih banyak kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Kombel S3 Duta Ibu Nurul Izana yang telah memberikan sambutannya pada webinar kali ini. Sambutan yang kedua dari Kepala SMP Negeri 2 Talang, yaitu Bapak Rosidin SPD MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita Ibu Maulida SPD ya, yang masih muda, masih imut-imut ya. Usianya juga belum sampai 30 ya Mbak ya. Yang saya hormati instruktur dari PSP ya, pendamping dari PSP, yaitu Bapak Wardoyo, SPD NPD, yang selalu memberikan support pada kita semua ya, sehingga webinar pertama dan kedua alhamdulillah bisa terlaksana dan mudah-mudahan berjalan lancar ya. Pada panitia ya, pengurus Kombel S3 ya, setiap saat selalu sinau ya. Yang saya hormati, saya banggakan dan terima kasih ya. Dan juga tak lupa teman-teman teknis ya, yang persiapannya sudah lumayan berhari-hari ya. Juga teman-teman dari SMP 2 Talang ya, yang selalu berbahagia Bapak Ibu ya. Berbahagia apa enggak? Berbahagia, enjoy, dan semangat terus ya. Semangat ya. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur pada Allah SWT. Berkat rahmat, hidayah dan taufiknya alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi titipan ya oleh Yang Maha Kuasa jiwa dan raga, sehingga kita masih bisa mengabdi di dunia pendidikan. Amin amin ya robbal alamin ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, Bapak Ibu yang hormati semuanya, dan juga teman-teman guru, Bapak Ibu guru, dan juga mungkin ada yang dari TU dan juga yang lain yang tidak bisa mengikuti langsung di SMP 2 Talang yang selalu berbahagia dan mudah-mudahan sehat selalu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kali ini SMP 2 Talang Kombelnya bisa mengadakan webinar ya tentang literasi ya. Karena kita menyadari bahwa literasi apa yang tadi sudah disebutkan oleh Ketua Kombel ya, bahwa untuk kita di Indonesia itu masih rendah. Sehingga itu perlu penekanan-penekanan dan pemahaman yang bagus atau yang benar gitu ya. Sehingga ke depan ya Bapak Ibu yang ikut webinar dan juga mungkin nanti di yang nggak sempat mungkin membuka di YouTube ya, kanal YouTube, mudah-mudahan nanti bisa memahami benar literasi itu apa dan bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi pada siswa ya. Jadi tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Mbak Maulida ya, karena masih muda saya panggilnya Mbak saja ya, kalau bukan ini belum pantas ya. Ya, Mbak Maulida, ternyata literasi bukan sekedar membaca tulisan, tetapi harus memahami, menganalisis dan terusnya ya. Sebagaimana pernah saya terima dari pendapatnya Profesor Dr. Abu Suud ya, seorang guru besar dari UNES, beliau saat ini kayaknya sudah almarhum, pada saat beliau pada sebuah peringatan itu mengatakan bahwa kita memang wajib ikro itu bacalah ya. Di sana beliau menyebutkan bahwa ikro di sini tidak sekedar baca tulisan,
tetapi bagaimana membaca hal-hal yang tertulis dan tidak tertulis ya. Tetapi untuk anak-anak kita ya, anak-anak kita kali ini anak-anak SMP maksud saya itu masih pada taraf membaca tulisan, mungkin simbol-simbol, diagram atau mungkin tabel ya. Karena kadangkala ya kalau berdasarkan pengamatan anak-anak kita kalau membaca diagram terus mungkin simbol ya, terus diagram, simbol, terus tabel ya, mereka masih kesulitan. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau kalimatnya agak panjang sedikit ya, bukan bahasa Inggris padahal ya, bahasa Indonesia, mereka itu masih kesulitan. Ya. Jadi itu target kita ya pada teman-teman semua, bagaimana biar anak-anak kita ya nanti literasinya benar-benar kualitasnya bagus. Artinya jangan sampai mereka baca tetapi tidak tahu yang dia baca. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi ini kedepannya gitu. Sehingga untuk kali ini Bapak Ibu nanti akan mungkin berbagi ya Mbak Molide ya, jadi istilahnya berbagi aja, berbagi ya, bagaimana cara agar anak-anak kita itu bisa berliterasi dengan kualitas yang bagus atau istilah lainnya adalah penguatan ya. Jadi mereka sudah baca tetapi kita kuatkan lagi. Ke depan ya, ke depan pada tujuan yang lebih panjang lagi, bagaimana anak-anak kita nanti sebagai generasi emas ya ke depan, dia tidak hanya bisa membaca tulisan, tetapi bisa juga membaca fenomena-fenomena alam, ya. Fenomena-fenomena sosial. Ya. Sehingga pada saat dia membaca, menemui fenomena sosial, fenomena alam ya berarti ya, itu tidak salah dalam mengambil kesimpulan, tidak salah dalam memberikan penilaian atau apresiasi. Karena beberapa hari terakhir ya ada sebuah fenomena sosial itu sebagian masyarakat itu dalam menyimpulkan dan mengapresiasi itu ada sedikit keliruan. Itu karena mereka belum punya referensi atau berliterasi secara bagus ya. Bahkan kadang-kala kita temui ke fenomena alam misalnya terjadinya banjir, kadang-kala yang disalahkan adalah pemerintahnya bagaimana ini dan seterusnya. Padahal itu adalah kesalahan masyarakat sendiri, mungkin menebang pohon sembarangan, mungkin buang sampah sembarangan di sungai ya. Inilah fenomena yang nanti akan ditemui oleh anak-anak kita biar literasinya tidak salah ya, salah dalam membaca baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ya. Demikian ya pengantar dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua ya semangat sampai selesai mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Jangan lihat usia Pak Bi ya, jadi jangan membandingkan saya usianya sudah hampir pensiun berarti saya pengalamannya lebih banyak, jangan ya. Tapi bagaimana kita nanti berbagi ya, karena beliau Pak Rohmat ya, jangan tertawa gitu ya. Jadi ini usia muda tapi isinya Pak, isinya itu ya, isinya. Ya. Oke ya Pak Edi ya. Jadi nanti mudah-mudahan kalau saya nggak ada tamu, insya Allah akan saya dampingi sampai selesai ya. Itu ya. Jadi silakan nanti hal-hal yang mungkin kasuistik ya, pengalaman Bapak Ibu, kesulitan dalam sehari-hari, silakan tanyakan langsung pada Mbak Maulida. Dan ucapan terima kasih Mbak Maulida ya, nanti mudah-mudahan mendampingi sampai selesai ya. Dari saya cukup sekian, barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua ya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruang masing-masing di luar ruang ini ya. Dari saya cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Bapak Rosidin SPD MPD yang telah memberikan kita motivasi dan juga penguatan agar menjadi lebih baik lagi dan berusaha meningkatkan kompetensi kita sebagai guru untuk memperkuat literasi siswa kita. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita menyimak materi dari narasumber, mohon izin menyampaikan kesepakatan webinar kali ini. Yang pertama, mohon di-mute audio selama webinar berlangsung yang melalui Zoom.
Yang kedua, mengajukan pertanyaan dapat melalui kolom chat Zoom saat pemaparan materi dari narasumber atau raise hand saat sesi tanya jawab berlangsung. Yang ketiga, mengisi daftar hadir pada link yang akan dibagikan 15 menit sebelum webinar berakhir. Dan pastikan data yang diisikan pada daftar hadir adalah benar. Sertifikat akan dibuat berdasarkan data dari daftar hadir tersebut dan sertifikat akan dikirim melalui email yang diisikan pada form paling cepat sehari setelah webinar dilaksanakan agar semuanya berjalan lancar nggih Bapak Ibu. Dan terakhir, mengikuti webinar dengan tertib. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sekalian. Tambahlah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi webinar, praktik baik peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Seyogyanya guru harus mampu mendampingi siswanya dalam mengakses, menggunakan, mengartikan, dan juga mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai teks yang ada dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana dan strategi seperti apa yang dapat guru terapkan dalam pembelajaran sehingga dapat membantu siswa memperkuat literasi mereka? Baiklah Bapak Ibu, langsung kami hadirkan Ibu Maulida Askia SPD untuk berbagi praktik baiknya dalam upayanya meningkatkan kompetensi untuk memperkuat literasi siswa. Sekilas Bapak Ibu tentang Ibu Maulida, beliau adalah seperti yang sudah disampaikan Ketua Kombel S3 Duta. Beliau adalah seorang guru di SMA Negeri 3 Selawi yang kebetulan alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Kemdikbudristek program Pascasarjana di UNES ya, dan beliau juga merupakan top 5 sahabat teknologi Jawa Tengah pada tahun 2023. Jadi walaupun muda tapi sangat berisi gitu nih Bapak Ibu. Isinya banyak. Betul ya. Di mana-mana berisi. Oke, dan itu perlu kita jadikan contoh ya Bapak Ibu. Baiklah, kami silakan kepada Ibu Maulida untuk memaparkan materi dalam 1,5 jam ke depan yang sekaligus nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada Ibu Maulida disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang terhormat Bapak Rosidin SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Talang. Beliau ini kakak kelas saya. Kakak kelas saya di UNES Bapak ya, meskipun kakak kelas. Oh iya, saya tidak menyebutkan berapa tahunnya Bapak. Yang saya hormati juga Ibu Nurul SPD selaku Ketua Kombel S3 Duta, dan yang saya hormati Ibu Elva selaku moderator pada webinar pada pagi hari ini. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Talang dan seluruh peserta webinar yang hadir secara virtual. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya mau pantun dulu boleh? Boleh, jangan lupa bilang cakep nggih. Oke. Pergi ke Guci membeli tomat. Cakep. Jangan lupa membeli terasi. Cakep. Oh, cantik nih. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, mari kita budayakan literasi. Cakep. Yeah. Iya Bapak Ibu, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan ya. Tapi tadi sebelumnya ternyata saya sudah dikenalkan ya oleh Bu Elva. Jadi Ibu, saya Maulida. Bapak Ibu kalau ketemu saya di jalan boleh menyapa ya. Mbak Lida boleh, Mbak Maulida boleh, karena saya masih muda Bapak Ibu. Ya, baik, mungkin bisa ditampilkan slide-nya Bapak. Iya. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu istilahnya saya akan berbagi karena saya yakin Bapak Ibu semua punya pengalaman yang banyak yang mungkin nanti kita bisa sharing-sharing ya Bapak Ibu.
Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang konsep dan penguatan literasi dalam pembelajaran. Jadi sebelum saya membahas terkait strategi literasi, saya ingin nih menyamakan persepsi dulu terkait apa itu literasi bersama Bapak Ibu semua. Apakah persepsi kita tentang literasi itu sudah sama? Karena jangan sampai nanti ketika saya membahas strategi dan sebagainya ternyata definisi literasi antara saya dan Bapak Ibu semua ternyata berbeda-beda gitu nih Bapak Ibu. Nah sebelumnya ini Bapak Ibu next Mas. Oh iya, ya. Iya. Oke. Bapak Ibu barang Oke Bapak Ibu, ada sebuah quote sebelum saya memulai materi hari ini. Literasi adalah pintu untuk mengakses ilmu. Nah, dari kalimat ini Bapak Ibu kita bisa melihat betapa pentingnya literasi. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memiliki siswa-siswi yang memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, salah satu kuncinya adalah menguatkan literasi siswa-siswi Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena literasi ini adalah pintu utama istilahnya untuk mengakses ilmu pengetahuan. Gitu nih Bapak Ibu, sepakat? Sepakat dulu? Sepakat nih, mari kita bersama-sama menguatkan literasi dalam pembelajaran. Nah, tadi saya sempat menyampaikan nih Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya ingin istilahnya menyamakan persepsi terlebih dahulu terkait apa itu literasi. Namun sebelum kita mendiskusikan apa itu literasi, ada beberapa pernyataan yang mari kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menjawab ya. Menurut Bapak Ibu pernyataan ini tepat atau tidak tepat? Boleh next Mas? Nah ini pernyataan yang pertama Bapak Ibu. Literasi tidak hanya baca tulis. Menurut Bapak Ibu ini tepat atau tidak? Tepat? Tepat, nggih, betul nih Bapak Ibu. Jadi next lagi Mas, ya betul nih tepat nih Bapak Ibu. Jadi literasi itu jangan diartikan membaca dan menulis dalam arti yang sempit. Nggih. Membaca di sini bukan hanya melafalkan atau mengeja. Nggih. Ketika Bapak Ibu misalnya di kelas, anak-anak silakan baca halaman sekian gitu. Anak-anak mungkin membaca, tapi sudahkah Bapak Ibu mengecek apakah siswa itu memahami bacaan yang dibaca, mampu menganalisis bacaan yang dibaca, mampu mengevaluasi hingga harapannya mampu merefleksi bacaan yang telah dibaca. Itu yang perlu kita renungkan bersama. Jangan-jangan selama ini kita hanya sekadar baca ya anak-anak, tapi kita nggak cross check nih. Kemudian yang kedua, menulis tidak hanya diartikan sebagai kemampuan mekanik saja ya. Anak-anak, ini Ibu mencatat silahkan disalin di buku gitu ya. Tidak hanya sekadar proses menyalin saja, tetapi menulis di sini adalah kemampuan siswa untuk bisa menyampaikan gagasan, kemampuan siswa untuk bisa menyampaikan gagasannya secara sistematis, kreatif, dan sebagainya gitu nih Bapak Ibu, bahkan secara imajinatif. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, pernyataan yang kedua. Coba dibaca bersama Bapak Ibu. Teks untuk kegiatan literasi, membaca dan pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Kira-kira betul atau tepat atau tidak tepat Bapak Ibu? Tidak hanya teks tulis saja. Tepat atau tidak tepat? Oke, tepat. Betul Bapak Ibu. Jadi pernyataan ini juga tepat ya, bahwa teks itu dalam pembelajaran, dalam literasi itu jangan diartikan hanya sebagai teks tulis saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam mengajarkan literasi dalam pembelajaran, itu Bapak Ibu bisa menghadirkan berbagai jenis teks lain. Harapannya itu Bapak Ibu mampu menghadirkan teks multimoda, ya, berbagai bentuk. Apa saja ya, selain teks tulis Bapak Ibu, ada yang berbentuk teks yang berwujud video ya atau visual ya. Visual ini bentuknya video. Oh, itu juga termasuk teks. Iya, Bapak Ibu. Atau teks yang berbentuk audio, misalnya podcast. Oh, itu juga teks. Iya, Bapak Ibu.
atau teks yang berbentuk spasial. Ini biasanya digunakan oleh guru-guru IPS ya, karena teks ini berhubungan dengan ruang dan tempat, biasanya peta Bapak Ibu. Karena ya menghadirkan peta ya, itu termasuk teks spasial Bapak Ibu. Kemudian ada juga teks kinestetik ya. Nah ini biasanya digunakan oleh Bapak Ibu guru olahraga ya, Bapak Ibu guru seni tari ya, biasanya menghadirkan ini. Tetapi harapannya Bapak Ibu jangan karena misalnya, oh saya guru olahraga, berarti saya menghadirkannya cukup teks kinestetik aja. Pokoknya aku praktek contohin gini. Tapi tidak ada mungkin teks tulisnya, tidak ada bagaimana menjelaskan begini loh cara bermain basket yang baik dan sebagainya. Bapak Ibu harapannya Bapak Ibu dalam pembelajaran itu mampu mengkombinasikan berbagai jenis teks gitu. Yuk kita lanjut ke pernyataan selanjutnya, yang ketiga. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Tepat atau tidak tepat Bapak Ibu? Yakin? Yakin? Ini Bapak Ibu. Jadi jawabannya ini adalah tidak tepat. Coba Bapak Ibu, anak SMP kelas 1 dikasih buku 17 plus. Gimana itu jadinya gitu? Atau misalnya anak SMP kelas 2 dikasih materi pernafasan, sama-sama pernafasan, tapi punyanya anak kuliahan. Kira-kira daya cerna siswa ini, siswa mudah mencerna bukunya atau tidak? Nah gitu Bapak Ibu, jadi harapannya buku, teks yang Bapak Ibu hadirkan untuk menguatkan literasi siswa di dalam kelas disesuaikan dengan tingkat berpikir sesuai kelasnya atau sesuai usianya, betul Ibu, sesuai kemampuannya gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih bahan bacaan yang ramah cerna ya, yang mudah dicerna oleh siswa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih bahan bacaan yang mungkin di dalamnya juga ada nilai-nilai karakter di dalam, seperti anti bullying gitu nih Bapak Ibu, ada nilai profil pelajar Pancasila dan sebagainya gitu. Oke, jadi nanti setelah ini harapannya di kelas Bapak Ibu jangan asal ambil teks di internet tanpa dibaca dulu nih Bapak Ibu. Jadi harus dikurasi dulu, diseleksi dulu. Ini sesuai enggak ya buat anak-anak SMP, buat anak kelas 7, 8, dan 9 gitu nih Bapak Ibu. Oke baik, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Tidak ya. Enggak nggih Pak. Betul sekali nggih, tidak tepat. Kalau sekarang mungkin sudah banyak nggih info-info tentang literasi. Tetapi zaman dulu itu Bapak, untuk masyarakat awam seringkali memandang bahwa oh literasi itu kan tugasnya guru bahasa Indonesia membaca. Lawang aku ngajarnya itu musik kok. Kenapa harus mengajarkan membaca gitu ya Bapak Ibu? Karena pada dasarnya semua guru adalah guru membaca ya. Karena semua mata pelajaran itu menggunakan teks dalam berbagai bentuk ya. Jadi harapannya itu Bapak Ibu mampu mengajarkan membaca di dalam kelas. Membaca ini tadi ya maksudnya adalah mampu membantu siswa untuk memahami, menganalisis, ya mengevaluasi sebuah teks sesuai disiplin ilmu Bapak Ibu. Ya misalnya kalau guru PPKN ya mungkin teks yang tentang PPKN, IPS yang tentang IPS dan sebagainya. Baik, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Belum tentu, betul Bapak Ibu. Jadi pernyataan ini tidak tepat ya. Nah, karena berbeda ya maknanya membaca, melafalkan dengan membaca pemahaman. Ini berbeda dan literasi itu tarafnya itu sudah pada siswa itu mampu memahami informasi di dalam teks ya, menganalisis dan mengevaluasi begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ke pernyataan selanjutnya.
Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Tepat atau tidak tepat, Bapak Ibu? Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Tidak tepat nih Bapak Ibu, meskipun misalnya, Bu, saya itu kan guru olahraga, Bu. Asesmennya ya praktik, Bu. Praktik voli, praktik basket, praktik lari. Loh kok saya diminta untuk mengukur asesmen membaca siswa? Gitu kan ya. Tapi Bapak Ibu lagi-lagi ya, kita diingatkan pada tadi ya, nilai PISA kita yang masih rendah, harapannya literasi itu lagi-lagi bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia, tapi semua mata pelajaran. Dengan Bapak Ibu di semua mapel sesuai disiplin ilmu, Bapak Ibu juga mengajarkan teks gitu nggih. Kan teksnya juga bisa ini nih Bapak dikombinasikan, tidak hanya teks tulis tapi juga bisa tadi ya ada teks kinestetik dan sebagainya. Nah, harapannya ketika semua mapel terbiasa memberikan teks ya, kemudian melatih siswa untuk memahami suatu informasi. Nah, ini akan meningkat kemampuan siswa itu dalam literasi itu sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi kalau pertanyaannya tadi perlu atau tidak, perlu dilakukan assessment secara berkala. Kan bisa disesuaikan dengan teori ya, mapel Bapak Ibu. Misalnya, Bu, saya itu kan ngajarnya IPA, Bu. Ini gimana Bu literasinya? Ya sesuai dengan materinya. Misalnya membahas tentang pernafasan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menghadirkan teks tentang pernafasan, kemudian ada video tentang pernafasan, lalu setelah itu Bapak Ibu berikan tindak lanjutnya, ditanya ketika siswa selesai membaca teks, informasi apa yang bisa kalian temukan di dalam teks itu. Coba meminta siswa untuk mengidentifikasi teksnya dan sebagainya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik diharapkan yang lebih aktif. Tepat atau tidak Bapak Ibu? Tidak, Anggi. Harapannya Bapak Ibu ketika kita ingin siswa-siswi kita itu senang membaca ya, senang berliterasi. Harapannya Bapak Ibu juga memberikan contoh ya di dalam sebuah kelas ya. Bapak Ibu bisa dengan bercerita berkait dengan mapel Bapak Ibu. Misalnya tadi ya saya lagi-lagi ke olahraga. Nggak apa-apa ya, ini guru olahraga ini siapa? Mas Bambang, Bapak. Jadi Bapak bisa bercerita, misalnya Bapak habis menonton sepak bola, Nah, ya sering Pak. Terus Bapak cerita nih punya tokoh apa ya istilahnya apa Bu? Tokoh yang dalam sepak bola yang Bapak idola ya, yang Bapak idolakan nih. Misalnya saya senang sekali membaca biografi dari ini. Kemudian Bapak ceritakan gitu ya tentang prestasinya, mungkin tentang pengalamannya dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu cara untuk membuat siswa senang dengan literasi gitu. Jadi tidak perlu jauh-jauh, tapi bisa kita menghadirkan teks-teks atau bacaan-bacaan yang dekat dengan siswa, yang mungkin sesuai dengan hobinya, tapi tentunya disesuaikan dengan disiplin ilmu Bapak Ibu. Karena literasi itu bukan lintas disiplin, tetapi Bapak Ibu mengajarkan literasi sesuai dengan mapel Bapak Ibu semua. Gitu. Baik, nah itu tadi beberapa pernyataan yang sudah kita diskusikan. Sekarang mari kita definisikan bersama, kita sepakati bersama terkait definisi dari literasi Bapak Ibu. Jadi literasi ini adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks ya. Karena tadi teksnya tidak hanya teks tulis nih Bapak Ibu, tetapi berbagai jenis teks, termasuk teks-teks visual. Bagaimana siswa itu mampu ya memahami tersebut untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia, warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.
Maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Jadi literasi ini harapannya bermanfaat untuk siswa tidak hanya di kelas, tetapi akan berdampak pada kehidupan sehari-hari siswa. Karena dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita akan menemukan berbagai jenis teks nih Bapak Ibu. Misalnya siswa mau minum obat nih, ya pasti baca bungkusnya dulu nih Bapak Ibu. Nah ketika literasinya juga tidak tepat begitu, nanti jangan-jangan dosisnya salah gitu. Nah itu salah satu tujuan kita ya mengajarkan literasi. Nah sekarang next Mas. Nah kita persempit lagi literasi dalam pembelajaran. Kalau tadi literasi secara umum, ini literasi dalam pembelajaran. Jadi literasi dalam pembelajaran adalah kemampuan untuk mendengarkan, menggunakan, berbicara, membaca, menyaksikan, menulis, dan melihat untuk mendapatkan informasi dalam disiplin ilmu tertentu. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi harapannya Bapak Ibu itu bisa menghadirkan literasi dalam disiplin ilmu Bapak Ibu semua. Yang PPKN bisa menghadirkan teks-teks ya, teks dalam bentuk tulis, video dan sebagainya dalam mapel PPKN atau mungkin tadi dalam mapel matematika, kimia, fisika, biologi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada tujuan penguatan kompetensi literasi. Bapak Ibu kita tahu saat ini informasi itu berkembang begitu pesat ya. Siswa SMP, siswa SD bahkan kebanyakan udah punya HP nih di rumah. Kalau di sini udah pada pegang HP Bu? Oh iya betul ya. Jadi betul, artinya ketika siswa sudah memegang HP, dia bebas mengakses berbagai informasi. Betul Ibu? Ya, tinggal buka Google, ketik apa langsung muncul, nggih. Nggih, betul. Nah, itu Bapak Ibu pentingnya kita menguatkan literasi. Harapannya dengan kemampuan literasi yang baik, siswa mampu memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar gitu. Apalagi sekarang banyak hoax nih, banyak juga penipuan ya. Kadang-kadang juga banyak kejahatan di sosial media dan sebagainya. Nah dengan literasi yang baik harapannya siswa itu mampu ya memilah informasi, mengolah informasi, menyimpulkannya, mengevaluasinya secara kritis. Jadi ketika ada siswa misalnya menanyakan, Ibu ini benar nggak ya? Bu, ini benar nggak ya? Ibu informasi ini benar nggak ya? Itu berarti dia sudah pada tahap mampu mengevaluasi ya. Jadi nggak langsung percaya. Oh iya gini. Karena kadang terlihat seperti sumbernya itu terpercaya nih Bapak Ibu. Tapi padahal itu hoax gitu. Termasuk di grup-grup WA nih Bapak Ibu. Jangan dapat info langsung share saja ya. Gitu ya. Harapannya siswa itu dapat dengan kemampuan literasinya itu mampu mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, next Mas selanjutnya. Nah, ini tadi saya sempat menjelaskan nih Bapak Ibu bahwa teks itu tidak hanya berbentuk tulis saja dalam literasi ya, tidak hanya dimaknai sebagai teks tulis saja, tapi teks multimodal. Nah, kita juga bisa membedakannya menjadi digital dan non-digital. Jadi Bapak Ibu bisa menghadirkan teks-teks digital dalam bentuk mungkin poster lewat Canva gitu ya, atau mungkin teks di internet gitu, itu digital atau non digital dalam buku ya, dalam teks, dalam koran, majalah dan sebagainya. Nah ini bentuknya Bapak Ibu, jadi yang pertama ada teks tulis yang biasa kita jumpai, kemudian ada teks lisan audio. Nah, ini bentuknya biasanya podcast nih, di Spotify ada gitu. Lagu-lagu juga termasuk nih teks lisan, kemudian audio visual. Ini bisa berbentuk video nih, video berita misalnya atau informasi-informasi yang lain. Kemudian tadi teks spasial sudah saya singgung sedikit terkait peta dan sebagainya, dan nonverbal kinestetik itu teks-teks yang berhubungan dengan gerak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini saya ada referensi Bapak Ibu. Ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengunjungi link-link yang saya sematkan di situ. Gak tahu kalau misalnya diklik bisa Mas. Kalau kembali lagi iya. Coba kita melihat nih Bapak Ibu, salah satu ini adalah link yang di dalamnya itu ada berbagai macam jenis buku yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu ya.
tidak hanya dalam pembelajaran sih, tetapi literasi secara umum, misalnya untuk meningkatkan, menambah bahan bacaan siswa gitu. Nah, bisa diubah menjadi bahasa Indonesia, Bapak, kalau misalnya itu masih bahasa Inggris ya. Itu di pojok ada, diubah menjadi bahasa Indonesia. Nanti di situ akan muncul teks-teks berbahasa Indonesia yang juga ada jenjangnya, Bapak Ibu. Nah, teks-teksnya juga ada ilustrasinya yang tentunya akan menambah ya minat siswa ini Bapak Ibu dalam literasi dalam membaca. Tuh. Ini nanti bisa di-download, bisa dibaca secara online. Itu ada 3 link, ada komik juga Bapak Ibu ya, misalnya siswa untuk tahap awal sebelum kita kasih buku, kita minta kita yuk baca komik bersama, tetapi komiknya yang sesuai dengan pendidikan. Ya, jadi tema-temanya ada komik tentang pernafasan gitu, ada Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi link-link yang tadi sudah saya sematkan nggih, Bapak Ibu, untuk enggak gratis, free nggih Bapak Ibu. Jadi ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu ketika ingin menguatkan literasi. Di sini ada jam literasi enggak Bapak Ibu? Ya betul, ada Jumat literasi. Siswa bisa dikasih link ini, silahkan baca. Siswa memilih secara bebas, kemudian siswa diminta untuk menceritakan kembali. Karena harapannya literasi, siswa tidak hanya diminta membaca saja nih Bapak Ibu. Jangan sampai siswa membaca sih, iya membaca, tapi ternyata enggak paham terkait isi bukunya. Jadi misalnya Jumat literasi siswa membaca itu untuk pembiasaan. Nanti boleh dikumpulkan di kelas. Ayo silakan satu-satu menceritakan buku yang telah dibaca. Gitu, Bapak Ibu. Kalau nah, mungkin motivasinya, aduh malu Bu, gini dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu kita lebih bisa menginformasikan terkait manfaatnya. Ayo anak-anak, ketika kalian berbicara di depan, kalian sudah berlatih public speaking. Nanti ke depan, ini SMP sih ya, kalau SMA kan lebih ini ya. Jadi ke depan public speaking itu akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian kan suatu saat akan bekerja, nggih. Ini adalah tahap latihan. Nanti ketika di SMA diminta untuk pidato, tapi tidak terbiasa berbicara saat SMP, nanti gimana? Gitu, mungkin gitu ya, lebih ke motivasi Bapak Ibu semua. Gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah komponen kompetensi literasi. Ini adalah komponen yang ada di AKM. Kalau tadi dibahas ya sempat raportnya itu kuning nggih Bapak Ibu nggih dari AKM-nya. Mungkin Bapak Ibu bisa menguatkan beberapa komponen kompetensi literasi ini. Karena di dalam AKM itu kan yang pertama ada konten ya, ada teks yang berjenis informasi, ada teks yang berjenis fiksi. Kalau informasi ini kan bisa ya semua mapel, kalau misalnya fiksi mungkin lebih ke guru bahasa ya. Kemudian yang namanya teks ada konten, pasti ada konteksnya. Apakah teksnya itu personal, sosial budaya, saintifik gitu. Dan kemudian ada proses kognitif Bapak Ibu. Bisa next Mas untuk penjelasannya. Iya Bapak Ibu ini. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bisa di kelas ya tadi ya menghadirkan teks-teks yang berisi informasi. Nah konteksnya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan mapel Bapak Ibu atau bisa mengkombinasikannya. Bisa misalnya saintifik, personal ya, saintifik dan personal atau sosial budaya personal gitu dan sebagainya. Nah harapannya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memberikan teks, nanti Bapak Ibu juga melatih siswa untuk berpikir secara kognitif gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk menemukan informasi di dalam teks, kemudian meminta siswa untuk menginterpretasi ya, atau mungkin mengintegrasi beberapa tes ya, mengevaluasi dan merefleksi. Oke, kita langsung lanjut ke strateginya nggih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Nah, nggih Bapak Ibu, di situ ada strategi literasi, tapi jangan sampai kita ini nggih Bapak Ibu salah persepsi bahwa
strategi literasi itu bukan model pembelajaran gitu Bapak Ibu. Tetapi harapannya ketika Ibu mengajar kan ada modelnya nih, ada model pembelajaran yang digunakan. Harapannya dalam aktivitas pembelajaran, Bapak Ibu itu menghadirkan strategi literasi atau mengintegrasikan literasi di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di dalam pembelajaran itu kan ada konten Bapak Ibu. Konten itu adalah apa yang diajarkan. Misalnya guru fisika yang mengajarkan fisika, kimia yang mengajarkan kimia, ya konten. Nah, posisi literasi itu di mana Bapak Ibu? Literasi itu bagaimana mengajarkan konten tersebut. Maka kita butuh yang namanya strategi literasi untuk membantu peserta didik menjadi pembaca yang baik, pembaca yang kritis, begitu ya, dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada karakteristik pembelajaran yang sudah menerapkan strategi literasi. Nah, Bapak Ibu, jadi ini juga bisa disebut sebagai strategi literasi. Kita coba Bapak Ibu refleksikan bersama, tidak perlu dijawab Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu silakan refleksikan dari dalam hati, apakah Bapak Ibu sudah melakukan beberapa strategi literasi ini dalam pembelajaran? Oh Bu, saya sudah Bu, beberapa Bu, oh saya masih sebagian gitu. Harapannya, oh Bu saya belum sama sekali. Harapannya Bapak Ibu setelah membaca beberapa strategi literasi ini akan berdampak baik nih dalam pembelajaran Bapak Ibu selanjutnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu memantau proses pemahaman teks pada 3 tahap sebelum, ketika, dan setelah membaca? Ya, apakah Bapak Ibu hanya sekadar memberikan teks, anak-anak baca ya, sudah selesai. Jangan-jangan seperti itu Bapak Ibu. Tidak diberikan konteks dulu di awal, tidak didampingi saat proses membaca, dan tidak kita cari tahu nih hasil membacanya itu gimana, kita tidak menindaklanjuti itu. Nah ini yang salah Bapak Ibu. Jadi harapannya ketika kita akan menguatkan literasi, ini strategi pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memantau proses membaca dalam 3 tahap ini. Membaca ini saya bukan hanya membaca teks nih, termasuk ketika menyaksikan video, audio dan sebagainya. Misalnya Bapak Ibu bisa mulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, yang sesuai dengan teks yang Bapak Ibu hadirkan. Ya, misalnya Bapak Ibu bisa mengaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik Bapak Ibu. Misalnya apa? Kalau di pembelajaran biologi, Bapak Ibu biologi materinya apa SMP ini? Biologi atau apa deh? Bapak Ibu yang mau kasih contoh? Oh, klasifikasi tanaman ya misalnya ya. Oh Bu, ada materi klasifikasi tanaman nih Bu. Nah, saya mau ngasih teks nih klasifikasi tanaman. Sebelum Bapak Ibu memberikan teks, Bapak Ibu bisa tanya dulu nih ke siswa, anak-anak di rumah kalian ada tanaman tidak? Gitu kan pasti jawabannya, ada Bu. Coba ada tanaman apa saja. Nanti kan siswa akan bergantian bercerita, Bu di saya ada tanaman ini, Bu di saya ada tanaman ini, ada tanaman ini Bapak Ibu gitu. Nah, Ibu bisa membangun apa ya namanya konteks ya, membangun pemahaman siswa di awal ya sebelum masuk ke teks gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika diberikan teks, Bapak Ibu juga jangan hanya memberikan teks saja. Bapak Ibu bisa memberikan aktivitas, misalnya meminta siswa untuk mencatat hal-hal penting, meringkas dan sebagainya. Nanti ada poin-poinnya Bapak Ibu setelah ini. Kemudian setelah membaca teks, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan atau siswa juga boleh bertanya terkait teksnya, begitu Bapak Ibu. Atau siswa bisa mengaitkan teks dengan kehidupan sehari-hari siswa dengan teks lain dan sebagainya. Jadi harapannya Bapak Ibu ketika memberikan teks nanti selanjutnya dalam 3 tahap. Yang kedua, menggunakan teks multimoda selama pembelajaran. Sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah nggih?
Alhamdulillah ya beberapa. Semoga untuk yang belum ke depan Bapak Ibu bisa menghadirkan teks multimoda ya. Jadi jangan hanya buku teks saja. Bu, udah kok saya ngasih buku teks gitu. Tetapi tidak pernah nih menampilkan video pembelajaran atau menampilkan podcast, blog dan sebagainya. Siswa akan lebih tertarik nih Bapak Ibu ketika tidak hanya dikasih teks, sebelum dikasih teks Bapak Ibu bisa menampilkan video terlebih dahulu. Ya, yang sesuai dengan mm, apa yang teks yang akan dihadirkan gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas dan eksplisit bila perlu menggunakan modeling. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu ingin meminta siswa untuk melakukan sesuatu, misalnya anak-anak nanti setelah membaca kalian ini ya menceritakan kembali buku yang telah dibaca. Nah, kalau bisa tidak hanya sekadar Bapak Ibu memberikan instruksi saja, tetapi Bapak Ibu bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, kalau tadi ditanya, bagaimana Bu kalau siswanya nggak mau, contohin dulu Bu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara ya. Anak-anak, tadi Ibu habis membaca buku nih bareng sama kalian. Ibu membaca buku ini. Nah, Ibu mau cerita sedikit nih, buku yang tadi Ibu baca. Jadi tadi isinya itu begini, begini, begini. Tadi Ibu baca novel ini, novelnya bagus sekali, ini bisa membuat kita lebih semangat ini. Nah, mungkin itu bisa juga memotivasi siswa nggih untuk lebih gemar dalam membaca. Kemudian yang keempat, ya, menggunakan alat bantu seperti pengatur grafis, ya. Ketika misalnya kadang apalagi siswa SMP ya hanya diberikan teks gitu kayak panjang, tadi Bapak bilang udah males duluan buat baca. Nah, salah satu strateginya Bapak Ibu bisa memberikan pengatur grafis ke dalam teks. Pengatur grafis ini luas ya, bisa tadi dalam bentuk tabel ya, diagram. Kalau tadi kata Pak Rosidi, apalagi siswa-siswa di sini masih kesulitan nih dalam memahami tabel gitu nih Pak, diagram dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu juga harapannya di dalam kelas tidak hanya memberikan teks yang biasa saja, tetapi menghadirkan tabel mungkin di dalamnya, diagram di dalamnya. Untuk apa? Supaya siswa itu terbiasa untuk membaca informasi-informasi yang dalam bentuk infografis gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya mengembangkan respon terhadap berbagai jenis pertanyaan. Jadi misalnya Bapak Ibu, ketika ada siswa yang bertanya, Bu, tanaman tadi ya klasifikasi masih membahas klasifikasi tanaman misalnya, Bu, Ibu pernah lihat enggak tanaman kumis kucing gitu misalnya. Di tempat saya ada loh Bu, bentuknya lucu ya Bu, misalnya gitu ya. Nah, oh iya kumis kucing. Nah, oh iya Ibu pernah lihat di tempat Ibu ada itu kumis kucing. Nah, Ibu bisa mengembangkan jawaban pertanyaan dari siswa. Oh, tahu nggak sih kumis kucing itu juga bisa digunakan sebagai obat loh gitu. Jadi itu kan Bapak Ibu memberikan informasi baru kepada siswa. Kumis kucing itu ketika diolah bisa untuk obat ini, obat itu. Nah, itu namanya Bapak Ibu ketika diberi pertanyaan A, tapi mampu mengembangkan jawaban menjadi informasi-informasi yang lain. Nah, gitu Ibu. Itu juga merupakan salah satu strategi literasi karena itu dapat ketika kita mengembangkan jawaban, kita secara tidak langsung mengajarkan siswa untuk berpikir secara kritis. Baik, selanjutnya membuat pertanyaan. Jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menghadirkan teks, harapannya Bapak Ibu juga memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Anak-anak, informasi apa yang kalian temukan dari teks yang sudah kalian baca atau dari video yang telah kalian tonton gitu. Nanti Bapak Ibu bisa meminta salah satu untuk menyampaikan atau kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu bisa menunjuk ya gitu. Kemudian selanjutnya melakukan analisis, sintesis, evaluasi dan refleksi terhadap teks. Ini kaitannya juga dengan assessment Bapak Ibu.
Jadi harapannya Bapak Ibu setelah memberikan teks, Bapak Ibu juga memberikan assessment untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap sebuah teks. Baik, selanjutnya Mas. Selanjutnya. Next ya. Oh, mohon maaf ya, yang tadi Mas. Oke. Nah, oke, betul. Ini ya strategi literasi. Tadi saya sempat menyampaikan Bapak Ibu, kita bisa memantau peserta didik ketika membaca dalam 3 tahap. Sebelum, ketika, dan sesudah. Nah, ini beberapa aktivitas yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika sebelum membaca teks, ketika membaca teks, dan sesudah membaca teks. Sebelum, tadi kan saya baru mencontohkan dengan misalnya pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa dengan mengajak siswa untuk memprediksi teks. Ya, memprediksi teks. Jadi anak-anak, Ibu sudah punya teks nih. Teks ini bercerita tentang kejadian yang baru-baru ini sedang hangat nih. Nah, kita minta kira-kira isinya tentang apa ya? Nah, itu kan meminta siswa untuk memprediksi begitu Bapak Ibu. Kemudian ketika membaca tadi Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk membuat catatan, meringkas dan sebagainya. Dan ketika selesai, Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk menyimpulkan isi teksnya gitu ya, mengaitkan isi teks dengan teks lain, bertanya dan sebagainya. Itu intinya kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Baik, selanjutnya. Nah, itu tadi strategi literasi nih Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa mengintegrasikan strategi literasi itu dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada langkah menguatkan literasi dalam perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu sebelum mengajar di kelas pasti membuat modul ajar nggih Bapak Ibu? Betul? Nah, Bapak Ibu bisa menghadirkan literasi dari saat Bapak Ibu membuat modul ajar. Jadi Bapak Ibu bisa mengintegrasikan literasi pada aktivitas-aktivitas kegiatan pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan ya dalam modul ajar itu. Misalnya, oh saya mau menghadirkan literasi di tahap awal gitu ya, di pendahuluan. Oh di bagian isi atau mungkin di bagian penutup gitu Bapak Ibu. Nah ini beberapa langkahnya. Yang pertama Bapak Ibu bisa memahami capaian pembelajarannya terlebih dahulu atau kompetensi dasarnya nggih. Tentunya sesuai dengan mapel Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bisa merumuskan tujuan pembelajaran yang mana Bapak Ibu bisa mengintegrasikan muatan literasi. Misalnya kalau olahraga tadi ya, tujuannya awalnya hanya mempraktikkan ya, mempraktikkan senam misalnya. Apa ya Bapak? Bapak apa Pak materinya kalau di SMP olahraga? Ini guru olahraga bukan? Oh bukan. Oh yang ini nih. Oh ini guru agama ya udah pakai peci ya, Masya Allah. Namun Bapak, senam ada nih Bapak? Senam, ada materi senam? Oh iya. Oh iya, misalnya itu ya tujuan pembelajarannya awalnya peserta setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan senam dengan apa? Dengan kreatif misalnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa menambahkan tujuan pembelajaran ya, tidak hanya mampu mempraktikkan, tapi mampu memahami informasi dalam teks tentang senam misalnya gitu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menghadirkannya ya dari tujuan pembelajarannya di awal. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa mulai menentukan sumber bacaan ya atau apa tadi videonya ya atau mungkin audionya ya yang menarik ya dan kontekstual ya. Harapannya Bapak Ibu itu sebelum menghadirkan ya sumber belajar di dalam kelas, Bapak Ibu sudah mengkurasinya terlebih dahulu ya. Ini kayaknya sesuai enggak buat siswa? Oh Bapak Ibu bisa menghadirkan hal-hal yang dekat dengan siswa. Ya, kalau di sini di SMP 2 Talang lingkungannya kebanyakan apa Bapak? Maksudnya
penenun. Oh, tenun nggih. Nah, oh nggih. Oh, gayor. Oh, goyor. Oh, sarung-sarung itu nggih. Nah, itu Bapak Ibu juga ya bisa menghadirkan teks-teks yang sesuai yang dekat dengan anak-anak atau mungkin yang sesuai hobinya. Kalau anak SMP itu hobinya apa Pak kebanyakan? Oh, bermain ya. Oh, nggih. Iya, lebih seneng main. Oh, Bapak Ibu nggak apa-apa ya bisa menghadirkan teks-teks tentang games ya misalnya gitu ya. Gen Z ya. Nggih. Atau kalau misalnya anak-anak itu sukanya main, Bu, anak-anak tuh masih sukanya main, Bu, apalagi ngegame itu senang banget. Nah, Bapak Ibu bisa menghadirkan literasi digital nggih, Bapak Ibu dalam pembelajaran. Jadi memanfaatkan gawai, Bapak Ibu. Bisa ya ada games-games dan sebagainya gitu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan Wordwall ya, kemudian Google Sites dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat rancangan pembelajaran dan pengelolaan kelas yang tentunya memasukkan strategi-strategi literasi yang tadi sudah dijelaskan gitu nih Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu bisa menentukan asesmen, refleksi, dan umpan balik untuk kegiatan literasi ini. Sebenarnya untuk asesmen ini Bapak Ibu tidak perlu yang ribet-ribet nih, tapi bisa dimulai apalagi untuk SMP. Yang penting ada teksnya, kemudian Bapak Ibu minta siswa untuk menemukan informasi, mencoba misalnya Bapak Ibu memberikan pertanyaan. Manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat di dalam teks di atas gitu. Bisa dimulai dari seperti itu ya Bapak Ibu yang tentunya disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu. Jadi begitu. Oke, next. Oh iya ini tadi penjelasan tadi sih Bapak Ibu. Ini kalau misalnya ada contoh, tapi ini saya contohnya bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Ini kalau bahasa Indonesia memang kebanyakan memang sudah menghadirkan literasi nih dalam pembelajaran nih, pahami capaian pembelajaran nih. Ini ada contoh, nanti Bapak Ibu bisa minta file materi ini nggih Bapak Ibu, tapi ini contohnya masih dalam bentuk bahasa Indonesia. Kurang lebih sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Lanjut Mas. Oke, ini saya ada video nggih setelahnya Bapak. Next lagi. Next. Nah. Ya, nanti dulu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah proses pembelajaran yang pernah saya lakukan di dalam kelas, Bapak Ibu. Karena saya memang bahasa Indonesia, nggih, tetapi praktik pembelajaran yang pernah saya lakukan ini sejatinya juga bisa diterapkan pada mata pelajaran Bapak Ibu semua. Hanya saja nanti materinya diganti atau teksnya yang diganti. Nah, karena saya ini sudah kurikulum merdeka di sini juga sudah kurikulum merdeka, nggih, Bapak Ibu juga bisa menghadirkan teks-teks yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Istilahnya pembelajaran berdiferensiasi gitu nggih. Jadi misalnya siswa yang dengan gaya belajar visual, Bapak Ibu bisa menghadirkan teks yang berbentuk visual gitu. Kemudian yang auditori bisa podcast ya dan sebagainya. Nanti kita saksikan bersama nggih Bapak Ibu. Pada tahap awal sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar siswa dengan aplikasi Kahoot. Tahap ini berfungsi untuk mempersiapkan perangkat ajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, saya mendapatkan data awal bahwa sebanyak 50% siswa memiliki gaya belajar visual, sebanyak 34% siswa memiliki gaya belajar kinestetik, dan sebanyak 16% siswa memiliki gaya belajar auditori. Oleh karena itu, saya mempersiapkan bahan ajar berupa video, podcast, dan lembar kerja untuk memenuhi gaya belajar masing-masing siswa. Pembelajaran diawali dengan salam, berdoa bersama, mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. Saya juga melakukan apersepsi dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, mengaitkan pembelajaran dengan materi sebelumnya, menayangkan video, memberikan pertanyaan pemantik, dan memberikan motivasi. Selanjutnya, saya menyampaikan alur dan gambaran kegiatan yang akan dilakukan.
Pada tahap selanjutnya, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kelompok dengan gaya belajar visual diberi stimulus berupa permasalahan yang ditayangkan dalam video. Kelompok dengan gaya belajar auditori diberi stimulus berupa permasalahan yang dihadirkan dalam podcast. Kelompok dengan gaya belajar kinestetik diberikan stimulus berupa lembar kerja untuk melakukan kegiatan penjelajahan sekolah untuk mencari permasalahan di lingkungan sekolah. Beberapa video, podcast, dan lembar kerja yang digunakan juga menghadirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kearifan lokal untuk menumbuhkan kecintaan peserta didik pada budaya Indonesia. Langkah selanjutnya, siswa bersama teman sekelompoknya diminta untuk mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada stimulus yang diberikan. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk mencari solusi berkait permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya, siswa mengumpulkan data untuk memperkuat argumentasi dengan mencari data dan informasi dari berbagai sumber. Guru secara aktif melakukan pendampingan pada setiap kelompok untuk dapat menyampaikan gagasan berupa solusi atas permasalahan yang ditemukan. Pada tahap selanjutnya, siswa bersama teman sekelompoknya melakukan pengolahan data dan menyampaikan gagasan dalam bentuk artikel. Siswa diberi kebebasan untuk mengemas gagasan yang akan dipresentasikan dalam berbagai bentuk sesuai minatnya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi minat siswa yang beragam. Selanjutnya, siswa mempresentasikan gagasannya di depan kelas. Gagasan dipresentasikan oleh siswa dalam berbagai bentuk sesuai dengan minatnya, seperti video, PPT, poster, dan mind mapping. Siswa lain dipersilahkan untuk memberikan tanggapan dan masukan. Guru memberikan apresiasi dan penguatan terhadap hasil presentasi siswa. Selanjutnya, guru membahas gagasan yang disampaikan oleh siswa untuk menarik sebuah simpulan. Selanjutnya, guru menayangkan materi tentang menyampaikan gagasan melalui artikel yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar untuk memperdalam pengetahuan siswa. Selanjutnya, guru memberikan kuis dengan board wall pada setiap kelompok untuk mengaktifkan siswa dan mengukur pemahaman setiap kelompok. Setelah kegiatan dalam kelompok selesai, guru melakukan asesmen formatif sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Asesmen formatif ini diberikan kepada siswa melalui Google Form, sehingga guru dapat memberikan feedback dengan lebih cepat dan mudah. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa membuat simpulan bersama dan melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini melalui Google Form. Tercapainya pembelajaran dapat dilihat dari hasil paparan siswa saat siswa mempresentasikan gagasannya dan dari hasil asesmen formatif. Oke, cek baik Bapak Ibu. Nah, itu sedikit proses pembelajaran yang sudah mengintegrasikan literasi di dalamnya. Kalau tadi Bapak Ibu lihat, saya memberikan stimulus ya. Stimulus ini maksudnya adalah berupa teks ya. Ada teks yang berbentuk video, kemudian ada yang berbentuk audio, ada yang berbentuk, kalau yang kinestetik itu memang saya minta siswa untuk langsung menjelajah. Okay. Jadi saya menghadirkan teksnya itu berupa lebar kerja. Jadi ada pemahaman tentang konteksnya, tapi siswa silahkan menjelajah untuk mencari sebuah permasalahan. Nah, ketika proses mengamati teks tersebut, setelah itu siswa diminta untuk menuangkan gagasannya, menemukan permasalahan dari video yang udah ditonton, dari teks yang dibaca, dan siswa diminta untuk mencari sebuah solusi. Di situ ada proses berpikir secara kritis gitu nih Bapak Ibu, harapannya siswa itu mampu mengevaluasi teks yang diberikan Bapak Ibu. Nah, kalau tadi Bapak Ibu lihat berarti selain menghadirkan teks tulis, menghadirkan berbagai jenis teks ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi, games gitu. Bapak Ibu ini katanya kemarin udah pada bisa ini ya, Wordwall nih, Bu Eva nih, Wordwall nih.
Nah, Bapak Ibu juga bisa ya menghadirkan kuis-kuis dengan kuisis, word wall. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini juga ada inspirasi video Bapak Ibu untuk mapel biologi. Nah, tapi ini sebentar ya, hanya cuplikan saja. Pada tahap awal sebelum melaksanakan Nah, jadi Bapak Ibu, misalnya nih, Bapak Ibu, di sini ada ini enggak? Tanaman-tanaman di banyak nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tanamannya itu bisa dikasih barcode nih. Di tanaman yang ada di sini dikasih barcode. Tapi ketika barcode-nya itu di-scan oleh siswa, nanti memuat informasi tentang tanaman itu. Mungkin jenis tanamannya, manfaat tanaman itu, dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Nah, termasuk juga Bapak Ibu bisa melakukan cara ini untuk mapel yang lain, misalnya kayak untuk penjelajahan gitu. Bapak Ibu bisa menggunakan model pembelajaran penjelajahan ya. Jadi siswa kayak diminta untuk mencari harta karun ya dengan teka-teki menggunakan barcode Bapak Ibu. Nah, barcode itu Bapak Ibu bisa taruh misalnya di pojok-pojok ruang gitu. Nanti ketika di-scan ada instruksinya, ada dan sebagainya. Nah, mungkin nanti kita akan melihat langsung ini biologi nggih, barcode yang ditempelkan di tanaman, kemudian siswa men-scan dan muncul. Kan boleh ditampilkan, nah ini pemanfaatan teknologi ya untuk memperkuat literasi. Ini salah satunya bisa dengan cara ini nggih Bapak Ibu. Ini video singkat saja sih. Gak mau ya? Ya, goyang Bapak Ibu. Oke, ya itu singkat saja. Jadi anak dari itu jadi bisa itu kita juga bisa melakukan kerjasama ya antar guru mapel. Misalnya guru TIK, ada di sini guru TIK? Sinten? Oh, nggih, Mas Baga, oh, nggih, kelihatannya langsung jadi operator itu. Mas Baga misalnya bisa Mas Bagas, oh Mas Bagas, nggih. Mas Bagas bisa berkolaborasi dengan guru biologi. Guru biologi siapa ini di sini? Oh Bu Neni, nggih. Nah, Mas Bagas dengan Bu Neni ini bisa berkolaborasi, nggih. Jadi bisa kolaborasi. Misalnya nih, Bu Neni memberikan tugas kepada siswa ya untuk mengamati tanaman, kemudian menuliskan nih, ini tanamannya jenis apa ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Siswa kan udah dapat nih teksnya di materi biologi. Nah, nanti di pelajaran TIK, siswa diminta membuat teks itu menjadi infografis Canva. Yang mana nanti setelah dibuat menjadi Canva yang bagus, dibuat juga barcode-nya. Nah, nanti barcode-nya bisa ditempel di tanaman-tanaman yang ada di sekitar Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak tidak hanya yang dari kelasnya, misalnya Bu Neni ya, anak-anak dari kelas lain bisa men-scan gitu Bapak Ibu, kemudian muncul itu infografis tentang tanaman yang dimaksud gitu Bapak Ibu. Ini juga merupakan salah satu strategi untuk ini ya, lingkungan yang kaya akan literasi gitu. Harapannya kan tidak hanya di kelas nih, tetapi sekolah itu sendiri juga kaya akan bahan-bahan literasi gitu. Baik, selanjutnya. Oh, masih mau musik lagi. Kayaknya ini Bapak Ibu udah pengen joget ya? Nggih. Nanti setelah webinar selesai nggih, kita joget bersama boleh. Di sini kok, Pak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini juga Bapak Ibu bisa
memanfaatkan Google Sites ya untuk penguatan literasi. Ini kaitannya tadi ya dengan teknologi, nggih. Jadi tadi ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan word wall misalnya mencocokkan ya dan sebagainya. Nah, kalau saya ini di SMA ini memakai Google Site. Google Site ini sistemnya kayak blog Bapak Ibu. Nah, jadi di dalamnya nanti Bapak Ibu bisa menghadirkan banyak teks ya atau berbagai jenis teks ya. Pak bisa diklik menunya misalnya di menu belajar, ayo membaca ada Pak nggih? Ayo belajar, ayo belajar. Nah, ini ada teks-teks yang dalam bentuk video nih Bapak Ibu untuk menunjang pembelajaran atau Buat kamu yang pebisnis online ataupun profesional yang lemah. ke-apply nggih. Nah, nanti juga selain video Bapak Ibu juga bisa menghadirkan teks dalam bentuk tulis ini yang sudah dengan infografis yang kalau misalnya teks sekedar teks kadang kan siswa merasa jenuh nih Bapak Ibu buka buku putih semua gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ya menghadirkan teks dalam bentuk Canva. Gitu. Ini dimasukkan ke dalam blog itu kemudian nanti siswa bisa membaca yang tentunya disesuaikan juga dengan tingkat berpikir dari siswa-siswi Bapak Ibu, disesuaikan jenis teksnya. Ini karena saya untuk SMA jadi teksnya memang agak panjang gitu Bapak Ibu. Kalau untuk SMP mungkin bisa lebih sederhana lagi. Nah, ini juga merupakan salah satu cara untuk menguatkan literasi. Karena anak zaman sekarang itu memang senang di Bapak Ibu pegang HP, kayaknya lebih senang pegang buku apa pegang HP anak-anak Bapak Ibu. Tapi tetap nih Bapak Ibu harapannya kita juga bisa mengajak siswa untuk senang dengan buku. Tapi bisa diawali dengan membaca teks via gawai gitu. Oke, baik, next. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tadi saya membahas tentang bagaimana penguatan literasi dalam pembelajaran gitu Bapak Ibu. Ini bisa penguatan literasi di sekolah ya, atau kerangka gerakan literasi sekolah. Kalau tadi saya ngobrol sama Bu Elva sudah ada nih Jumat literasi nih Bapak Ibu, alhamdulillah berarti memang sudah ada pembiasaan. Ini ada yang pertama Bapak Ibu ada pembiasaan ya. Penumbuhan budaya literasi dan minat baca di sekolah salah satunya dengan kegiatan membaca 15 menit ya. Mungkin bisa seminggu sekali atau dalam 2 minggu sekali gitu nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bisa melakukan ini kegiatan intrakurikuler dalam pembelajaran sendiri nggih. Tadi yang sudah dijelaskan dan pengembangannya itu Bapak Ibu bisa mengembangkan kecakapan literasi melalui kegiatan non akademik, misalnya kegiatan ekstrakurikuler atau ujungan jam perpustakaan, ada jam literasi itu tadi nggih. Nah, ini selanjutnya. Nah, selanjutnya Mas, tadi saya sudah menyinggung sedikit nggih terkait lingkungan kaya teks ya. Salah satu cara Bapak Ibu yang bisa dilakukan Bapak Ibu untuk menguatkan literasi pembelajaran adalah juga dengan menghadirkan lingkungan yang mendukung literasi itu sendiri atau kaya dengan teks ya. Misalnya menghadirkan sudut baca. Di kelas sudah ada belum Pak, Bu? Sudut baca. Belum ya? Ini bisa Bapak Ibu bisa menghadirkan ya. Jadi di setiap kelas, misalnya di pojok kelas nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ada rak kecil gitu. Nah, itu di rak itu bisa misalnya siswa itu pernah membuat puisi. Ya, dikumpulkan jadi satu, dibukukan ya sekadar dicetak gitu, disatukan dengan indah, kemudian dimasukkan ditaruh di rak itu, atau buku-buku bacaan yang memang sesuai dengan siswa atau siswa misalnya punya buku yang mau dibawa ke sekolah ya secara sukarela, silahkan bisa membuat sudut baca di kelas. Oh sudah ada di kelas nih. Nah selain sudut baca itu yang kedua bisa pojok baca. Kalau sudut baca itu di kelas, kalau pojok baca itu misalnya di ruang tunggu, di koridor, nih Bapak Ibu juga bisa menghadirkan, jadi tidak hanya di perpustakaan. Misalnya siswa lebih sering nongkrong di mana, di kantin kayaknya nggih. Boleh nanti Om jajan ya. Kayaknya kalau naruh buku di sana dibaca enggak nggih?
Apa ini? Mungkin bisa dengan ini nggih. Oh, oh iya, lebih milih es tehnya nggih Bu. Nggih. Nah kalau misalnya Bu, kalau buku kayaknya kalau di kantin tuh kurang. Bisa dengan ini nggih Bapak Ibu, literasi kan bisa kalimat-kalimat nggih Bapak Ibu. Nah itu ketika siswa mampu membaca kalimat-kalimat yang ada di sekitar itu juga salah satu bentuk upaya penguatan literasi nggih. Nggih. Nah, kemudian perpustakaan sekolah juga harapannya nanti bisa ada kegiatan yang secara berkala, misalnya membaca nyaring bersama gitu Bapak Ibu. Dan di lingkungan sekolah tadi juga ya Bapak Ibu bisa tadi yang sudah dijelaskan membuat QR kode ya untuk di tanaman dan sebagainya. Oke, lanjut Mas. Udah mau selesai. Oke, bagaimana membaca itu menjadi aktivitas yang menyenangkan, Bapak Ibu? Mungkin bisa diawali dengan memberikan teks-teks atau bacaan yang sesuai dengan hobi siswa atau yang dekat dengan siswa gitu, Bapak Ibu. Makanya kita mungkin perlu ngobrol dulu nih, kesukaan siswa apa gitu. Sukanya main, Bu. Ya tentang games nggak apa-apa ya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menghadirkan teks-teks secara digital. Oke, sepertinya sudah cukup nih. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Bapak Ibu, lanjut Mas. Ini apa sih? Udah ya? Oh iya sudah. Jangan ini nanti. Yang tadi sebelumnya saja ya. Terima kasih Bapak Ibu. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu terkait konsep literasi dan strategi literasi. Barangkali Bapak Ibu ingin menghubungi saya ya untuk berdiskusi. Ada yang tanya misalnya Bu, saya pengen studi lanjut nih magister ya, cara daftarnya gimana? Boleh Bapak Ibu, ini kontak saya dan sosial media saya. Terima kasih. Oh, masih ada tanya jawab nih, berarti saya serahkan dulu ke moderator. Terima kasih atas ya, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Maulida yang begitu jelas ya, Bapak Ibu, gamblang juga dan sangat praktikal. Dalam artian kita bisa berusaha untuk mengaplikasikannya saat pembelajaran, dan sebenarnya Bapak Ibu yang ada di SMP Negeri 2 Talang ini sudah banyak yang tahu mengenai hal tersebut, tinggal prakteknya yang untuk tidak sungkan. Karena semua itu kalau tidak kita berusaha pertama kali praktekkan ya akan males terus nonton Ibu Maulida. Sekarang sampai pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ada di ruang ini maupun yang ada di ruang Zoom bisa mengajukan pertanyaan lewat chat atau raise hand secara langsung juga bisa. Yang sudah masuk satu pertanyaan. Oh, yang raise hand ini ada dari Ibu Arni Rajah Umar. Oh, Bapak apa Ibu ini? Mohon maaf, pokoknya ini dari Ibu atau Bapak Arni Rajah Umar. Adakah di situ, masih adakah di ruang Zoom? Ibu Arni, oh ya. Ibu Arni, monggo untuk unmute audionya. Jadi bisa tanya secara langsung kepada narasumber kita. Ada suara? Belum bisa? Oke. Ada kabar ini. Oke. Siap. Monggo kepada Bapak atau Ibu Arni Rajah Umar. Silakan langsung bertanya. Ibu Arni Raja Kumar. Oke, ya. Bisa diulang? Enggak ada. Oh ya. Halo. Ada kabar nih. Iya, halo Ibu atau Bapak Arni Rajah Umar. Ada baju. Silakan langsung bertanya. Oh, okay. Ya, paling penting itu sudah di unmute video. Oh ya, alhamdulillah. Iya, Ibu Arni, monggo diperkenalkan dulu Ibu, dari mana? Ya, saya dengan Ibu Arni. Iya, halo Ibu.
Selamat datang Ibu. Monggo untuk bertanya dari mana Ibu? Dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Gorontalo. Alhamdulillah. Gorontalo Ibu. Oh iya, Sulawesi ya? Dari TK Negeri Pembina Kota Gorontalo. Oke, ya Ibu. Jauh Ibu. Silakan bertanya kepada Ibu Maulida, narasumber kita. Oke, belum terdengar Ibu, mohon maaf. Iya, Jaringannya putus-putus, Bu. iya. Atau bisa lewat chat Ibu, dibantu lewat chat, di kolom chat. Iya, dilewatkan jaringannya putus-putus. Oh iya, sudah mulai ada suara? Atau kita pending dulu nggih? Mohon maaf kepada Ibu tadi siapa? Arni. Nggih, kami pending sebentar nggih karena jaringannya putus-putus, bisa ditanyakan melalui tulisan Ibu di kolom chat. Di pojok mana? Kanan ya, Mas? Iya. Oke. Selanjutnya siapa? Ibu Chelsea. Iya, silakan dibuka videonya, Ibu Chelsea di on video dan juga on audio. Ya. Halo Ibu Baik Chelsea. Bu, saya Iya. saya Bu Chelsea dari SMA Negeri 3 Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Wes, Kalimantan Barat, Kalbar, ya. Iya. Iya, Terima kasih Ibu. iya Monggo. Bu. Saya mau nanya nih Bu, tadi maaf mungkin literasi saya kurang. Saya mau nanya, mungkin ada agak receh sih Bu pertanyaannya. Nggak Saya apa-apa, mau nggak apa-apa, Ibu. nanya tentang, iya, tentang kita memberikan literasi kepada murid ya Bu ya. Terus poin yang pengen saya tanyakan itu saya masih belum mengerti dengan cara yang podcast. Saya mau minta penjelasan dari Ibu seperti apa itu maksudnya dengan cara yang podcast Bu. Itu aja Bu pertanyaan dari saya. Oke. Terima Oke, kasih. monggo Ibu Maulida, pertanyaannya tadi dari Ibu Chelsea ya, Chelsea. Chelsea Kalimantan Barat. Cek. Iya. Bagaimana kita Ibu, sebelumnya saya pengen tanya dulu dong, Ibu Chelsea mengajar mapel apa Ibu? Iya, Ibu Chelsea silakan dijawab. Mapelnya apa nggih? Oh, Ibu Chelsea? Saya mengajar mapel, saya Contoh mengajar sebagai mapel pendidikan. Saya Pendidikan? mengajar mapel pendidikan agama Kristen Ibu di kelas siap. 10 sampai kelas 12. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu Chelsea sudah hadir ya jauh-jauh nih dari Kalimantan ya. Kita ini Jawa Tengah Ibu. Baik Ibu Chelsea, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya memang sedikit menjelaskan nih terkait teks multimodal, nih Bapak Ibu. Salah satunya teks multimodal ini adalah dengan teks audio. Selain kita bisa menghadirkan teks tulis dalam pembelajaran, kita memang bisa menghadirkan teks-teks yang lain. Salah satunya adalah teks audio, yaitu yang berbentuk podcast. Sebenarnya audio ini tidak hanya podcast nih Bapak Ibu, ada lagu dan sebagainya. Tetapi salah satu media yang bisa kita gunakan adalah podcast. Kalau misalnya Ibu tadi misalnya mengajar pendidikan agama Kristen nih Bapak Ibu. Ibu. Nah, misalnya Ibu ingin mengajarkan materi tentang kesabaran. Saya yakin ya, meskipun setiap agama itu pasti kan mengajarkan kebaikan. Misalnya ada materi tentang sabar, nih Ibu. Nah, selain Ibu menghadirkan mungkin teks tentang kesabaran atau mungkin ayat-ayat tentang kesabaran, Ibu bisa menghadirkan podcast yang isinya berkaitan dengan materi yang ingin Ibu ajarkan. Misalnya Ibu ingin mengajarkan tentang tadi ya kesabaran atau kejujuran ya atau saling menyayangi ya dan sebagainya. Itu Bapak ya, Ibu, mohon maaf Ibu Chelsea itu bisa mencari podcastnya mungkin di Spotify ya atau mungkin di YouTube. Nah, Ibu bisa nih menghadirkan ke siswa. Jadi tidak hanya materi dalam bentuk buku ya,
teks tulis, tetapi Ibu juga menghadirkan dalam bentuk podcast atau teks yang berbentuk audio. Nah, tahap literasi strateginya tadi sudah dijelaskan Ibu. Harapannya tidak hanya diberikan nih, Ibu juga harus memantau prosesnya. Jadi sebelum memberikan podcast itu, ya misalnya Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian ketika siswa diberikan podcast, Ibu bisa meminta siswa untuk mencatat hal-hal penting. Kemudian di akhir setelah menyimak podcast, Ibu bisa meminta siswa untuk menyimpulkan ya informasi yang didapat dari podcast tersebut. Gitu. Oke, siap. Oke, sebentar Bapak. Oh, Oh, ya. ya. Saya tanya dulu nih. Bagaimana Ibu Chelsea? Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Ibu apakah sudah tahu podcast itu apa? Baik Bu, kalau menurut pemahaman saya podcast itu kayak ada video, ada apa sih narasumber sama yang bertanya gitu ya Bu ya Iya betul di Ibu, video betul itu. sekali. Ya betul. Jadi Ibu juga bisa menghadirkan podcast nih Ibu untuk menguatkan literasi selain teks tulis yang mungkin bisa dibaca siswa di buku teks gitu. Tetapi Ibu juga bisa menghadirkan podcast ya. Apalagi sekarang banyak nih podcast-podcast nih Bapak Ibu di internet, di YouTube, di Spotify dan sebagainya. Gitu Ibu Chelsea, apakah bisa Oh dipahami? iya Ibu. Baik Ibu, udah paham. Terima kasih banyak Ibu. Ibu siapa nih Sama-sama namanya? Bu Chelsea. Terima kasih Terima kasih. Ibu Chelsea dari Kalimantan Barat yang sudah begitu Iya. tertarik ya dengan apa sih podcast yang bisa saya sinkronkan gitu ya dengan literasi saya mengajar pendidikan agama Kristen. Ternyata Ibu Chelsea sama pertanyaan dengan saya Bu Maldida. Jadi saya tadi juga sambil dengerin sambil nulis pertanyaan, apakah podcast itu ada yang kita punya tema per mapel gitu bisa kita cari di browsingnya gitu ada kira-kira? Kalau di YouTube, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu akses di YouTube, itu sebenarnya mencari informasi apapun saya rasa ada nih Bapak Ibu. Kayak misalnya membahas tentang matematika, kalau Bapak Ibu kenal Jerome Pauline, kenal enggak sih? Itu selebgram nih Bapak Ibu. Dia itu selebgram yang memang concern di matematika ya. Nah itu Bapak Ibu bisa menghadirkan podcast-podcastnya Jerome Pauline ya, yang dari matematika dia bisa keluar kuliah sampai di Jepang ya, untuk siswa Bapak Ibu. Begitu pula dengan mapel-mapel yang lain. Gitu. Siap. Nanti Jadi, bisa. terima kasih Bu Maulida. Jadi Bapak Ibu silahkan aktif juga mencari-cari ya. Di YouTube itu podcast apa yang kita hubungannya pastinya Di dengan Spotify juga banyak loh Bapak Ibu. Kemarin saya membaca podcast itu misalnya BK ya. Kemarin ada yang ya kalau tidak salah Ketua Kombel tanya, Bu kalau BK ngajarin literasinya gimana? Justru Bapak Ibu di BK itu menurut saya adalah salah satu kunci untuk mengajarkan mental siswa. Nggih. Saat ini kan banyak ya siswa yang dikit-dikit ngerasa misalnya kan ada tekanan terus ngerasa mau bunuh diri. Ya gitu kan. Nah itu adalah eh, salah satu meskipun bukan hanya tugas BK, nggih, Bapak Ibu semua juga harapannya mampu ya memberikan nilai-nilai karakter di dalam pembelajaran. Tetapi khususnya di BK sendiri bisa menghadirkan teks-teks yang berhubungan dengan psikologi ya untuk menguatkan mental peserta didik gitu. Termasuk podcast-podcast yang tentang kesehatan mental itu banyak sekali di Spotify gitu. Itu mungkin bisa dihadirkan ke siswa yang tentunya sesuai nggih dengan tingkat pemahamannya. ya, terima kasih berarti kita bisa take note gitu ya Bapak Ibu dan kita catat oh iya ternyata ada Spotify yang bisa membantu kita dan juga YouTube melalui channel-channel podcast yang ada di sana nggih. Oke Bapak Ibu ada pertanyaan lagi dari ya admin tadi yang oh ya yang sempat terputus itu ya dari Ibu Arni mana tadi Raja Umar nih iya dari Gorontalo ya dari Kota Gorontalo. Mungkin sudah ngechat di kolom chat admin. Oh, belum ada. Ibu Arni. Oh iya, kayaknya sinyalnya jaringannya karena memang oh ya. Oke. Ridwan Purnomo.
Mohon maaf sebentar, Bapak Ibu. Dari Pak Ridwan Purnomo, sering terkendala setelah asesmen awal mengetahui gaya belajar siswa-siswi, malah bingung mencari konten pembelajaran. Itu bagaimana pembagian kelompoknya agar semua gaya belajar terakomodasi? Itu sering terkendala setelah asesmen Oke. awal. Oke, baik. Oh. Terima kasih Pak Ridwan Purnomo ya. Ini berarti terkait bagaimana mengajarkan literasi ketika kita ingin pembelajaran itu berdiferensiasi, nggih. Sebenarnya Bapak Ibu itu tidak wajib nih pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya bisa dari gaya belajarnya, tapi bisa juga dari tingkat kognitifnya ya. Misalnya kadang ada anak-anak yang tingkat pemahaman terhadap teksnya itu sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, itu bisa dikelompokkan secara heterogen. Jadi nanti siswa yang paling tinggi nih bisa mengajarkan ke teman kelompoknya yang lain. Tapi ketika misalnya Pak Ridwan ingin mengajarkan ke siswa literasi ke siswa, tetapi dengan gaya belajar yang berbeda nih, Ibu, seperti yang tadi Ibu tampilkan gitu. Jadi gini, sebelum saya memulai pembelajaran, Pak Ridwan, saya melakukan assessment dulu nih di awal. Bapak Ibu bisa mencari assessmentnya itu di internet, banyak website-website psikologi yang bisa mengukur atau untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Jadi ada pertanyaan, misalnya pertanyaannya kayak gini, saya lebih senang membaca daripada mendengar, misalnya biasanya kayak gitu. Saya lebih mudah menangkap informasi ketika dijelaskan oleh teman daripada ketika saya membaca sendiri. Assessmentnya kayak gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengetes ini ke siswa. Nah setelah itu Bapak Ibu analisis nih hasilnya. Oh dalam sebuah kelas ini ternyata ada yang lebih dominan, lebih suka belajarnya dengan membaca, mungkinnya lebih ke visual. Ada yang lebih senang belajar dengan auditori, lebih senang dengan mendengar. Nah, itu biasanya nanti bisa menghadirkan audio, podcast, lebih senang dijelaskan itu biasanya auditori. Ada juga yang kinestetik. Mungkin Bapak Ibu di kelas sering melihat ya, anak-anak yang nggak bisa diem ya. Kalau disuruh duduk itu kayak bosen banget ya. Nah, itu biasanya kalau di pertanyaannya itu saya mudah belajar ketika sambil praktik begitu Bapak Ibu. Nah, nanti dari hasil assessment ini Bapak Ibu mengelompokkannya itu sesuai gaya belajarnya. Yang visual ya sama yang visual, jangan dicampur ya. Yang auditori ya sama yang auditori, yang kinestetik ya sama yang kinestetik. Biasanya yang visual itu banyak banget. Nah, itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, Pak Ridwan bisa mencari teks atau media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya kalau yang visual, ini nggak tahu sih ya Pak Ridwan mengajar mapel apa ya. Misalnya yang visual Bapak bisa menghadirkan teks ya atau video gitu. Yang auditori itu dengan audio. Bu, saya mencari audio materi tentang pernafasan itu nggak ketemu. Terus saya bingung Bu, ini gimana? Bapak Ibu bisa merekam suara indah Bapak Ibu sendiri. Atau Bapak Ibu bisa minta tolong, misalnya ada teman nih, suaranya bagus banget kayak penyiar radio misalnya ya. Tolong dong bantuin ya, Bapak Ibu punya materinya, kemudian direkam ya dalam bentuk audio, jadi kayak radio ya. Nah itu juga bisa menjadi bahan ajar untuk siswa gitu. Kemudian kalau yang tadi kinestetik gimana Bu? Nah kinestetik ini kan anak-anaknya suka gerak, suka praktik. Jadi ketika misalnya membahas tentang pernafasan, Bapak Ibu bisa menghadirkan langsung ya bagian tubuh dari, kan ada ya alat peraga bagian tubuh. Nah yang kinestetik langsung diminta untuk menganalisis gitu. Kalau tadi kaitannya dengan literasi, nah itu alat peraga kan juga termasuk literasi, apa ya, salah satu jenis teks ya. Nanti bisa dilengkapi dengan teks tulis begitu Bapak. Atau bisa juga selain dengan alat peraga, Bapak Ibu bisa juga dengan games ya, misalnya dengan word wall, mencocokkan bagian tubuh dan alat pernafasannya. Begitu Bapak. Jadi diawali dengan pembagian kelompoknya itu dengan melakukan assessment awal.
atau melakukan pengetesan gaya belajarnya dulu Bapak gitu. Kemudian Bapak bisa menyiapkan bahan ajar sesuai dengan gaya belajarnya atau literasi yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Tapi lagi-lagi saya garis bawahi nggih Bapak Ibu, meskipun kita menghadirkan literasi dalam berbagai bentuk teks, tetapi teks tulis itu harus tetap dan selalu diajarkan. Karena mata pelajaran itu tidak terlepas dari teks. Apalagi ada yang namanya AKM ya, yang mana yang diujikan itu teks dalam bentuk tulis. Jadi Bapak Ibu juga harus mengajarkan teks dalam bentuk tulis tersebut. Itu Bapak Ridwan. Oke. Oh ya, terima kasih kepada Ibu Maulida. Bapak Ridwan, apakah sudah terjawabkan pertanyaan Bapak mengenai tadi ya, kalau sudah di asesmen awal gitu kadang suka bingung gitu kan, mau yang bagaimana. Kalau ada ketika kita menggunakan word tool itu sangat membantu ya, Mbak. Ya. Yang senangnya bermain gitu. Iya, karena memang mencocok-cocokkan yang geret-geret gitu, gerak. Itu jadi Bapak Ibu juga harus belajar mengenai itu ya, Mbak, IT Iya, ya. literasi digital lah istilahnya. Kalau bahasa kerennya literasi digital. Harapannya Bapak Ibu tidak hanya mengajarkan literasi baca tulis yang sekedar dalam bentuk teks-teks non digital ya. Karena anak-anak sekarang itu senang sekali dengan gawai ya. Kalau bisa pegang gawai terus mungkin dia pengennya pegang gawai terus ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu Maulida. Bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ada di ruangan multimedia, belum ada yang bertanya ini. Monggo bisa maju ke depan biar terlihat kamera Bapak Ibu. Mungkin dari ketua kombelnya, dari koordinator kombel, guru mapel. Kalau IPA tadi sudah banyak disebut juga dan olahraga ya. Ya, coba dong mapel lain barangkali. Kalau saya mapelnya itu agama Islam ya. Tadi karena udah agama Kristen Ibu sudah sedikit terwakili. Nggih. Jadi ini ya, melalui podcast itu bisa banget apalagi banyak kajian-kajian Islam nggih di podcast atau di YouTube gitu. Monggo yang belum berarti mapel bahasa Jawa. Iya. Oh, kalau bahasa gimana? Pada dasarnya kan bahasa itu memang mengajarkan 4 kompetensi ya. Ada menyimak, membaca, berbicara, kemudian menulis nih. Yang namanya literasi itu tidak hanya reseptif nih Bapak Ibu, tapi juga ada yang produktif. Reseptif itu tadi yang membaca dan menyimak ya. Produktif itu menulis dan berbicara. Dan hampir kalau semua mata pelajaran bahasa, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Jepang ya, bahasa Jawa, bahasa Inggris, pasti mengajarkan 4 kompetensi itu. Yang mana literasi harus hadir ke dalamnya ya. Gitu. Jadi insya Allah kalau bahasa sudah tidak diragukan. Tinggal bagaimana, apakah tadi ya dari strategi-strategi literasi itu apakah hanya dikasih teks saja? Atau apakah sudah pemantauannya tuh dari tahap sebelum, ketika, dan sampai sesudah gitu. Harus selalu dipantau Bapak Ibu, jangan sampai suruh baca tok. Apalagi kita belum baca sama sekali teksnya. Waduh, itu fatal sekali. Itu juga fatal ya, seringkali dadak nggih Bapak Ibu mau ngajar ini, oh iya ya belum ada, nyari langsung linknya dikasih ke siswa. Padahal Bapak Ibu belum baca, belum menonton. Nah ini tidak boleh nih Bapak Ibu, karena teks yang dihadirkan ke siswa itu harapannya sudah diseleksi dulu, sudah dikurasi dulu, sesuai tidak dengan kemampuan siswa, dengan usianya, dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Maulida. Satu penanya lagi sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab ini dan juga sebelum webinar hari ini berakhir. Monggo Bapak Ibu, satu penanya terutama mungkin yang di ruangan ini yang menyelenggarakan secara langsung webinarnya ya. Jadi, monggo dari Mapel Ibu Malvika, bisa ke depan Mbak Vika? Enggak, nanti tidak terlihat. Supaya wajah cantiknya terlihat Ibu. Oh, pakai mic saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Malvika Dia, guru mapel bahasa Indonesia, mau bertanya. Yang pertama itu apa tadi ya? Jadi indikator bahwa literasi itu sudah baik atau sudah bagus itu ditandai dengan apa? Apakah hanya siswa mampu membaca ataukah siswa harus mampu menyampaikan hasil bacaan? Kemudian yang kedua, bisakah dulu kan ada materi membaca cepat nih Bu. Itu bisakah juga digunakan sebagai metode untuk memperkuat literasi? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk Monggo, tangan Ibu dong. Ya, tepuk tangan dulu. Yeay, untuk yang Ibu sudah siapa nanya. tadi namanya? Ibu Malvika. Ibu Malvika ya, mungkin saya bisa nyebut Bu Vika ya. Ya, betul. Iya. Ibu Wah, Vika. Ibu kita sama-sama guru bahasa Indonesia ini ya. Betul sekali kalau misalnya guru bahasa Indonesia mungkin, Bu, saya itu literasi udah setiap hari, Bu. Ibu nggak usah ngomongin penguatan literasi, tiap hari saya sudah menghadirkan berbagai macam jenis teks. Tetapi bagaimana nih, Bu, untuk mengukur bahwa literasi yang kita ajarkan di kelas itu sudah dijalankan dengan baik, apakah sudah sesuai begitu? Yang pertama Bapak Ibu, kalau misalnya literasinya itu literasi tulis, nih, jelas kita mengacu pada AKM, nih, Bapak Ibu. Nah di AKM ini kan ada tadi proses kognitif. Salah satu proses kognitif itu ya dari mulai memahami, menganalisis, mengevaluasi, merefleksi. Nah, Ibu itu bisa diturunkan ke dalam apa nih indikatornya nih Bapak Ibu supaya kita bisa tahu bahwa itu berhasil. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya maka perlu adanya assessment. Makanya tadi dijelaskan ya, kita perlu nggak sih harus ada assessment berkala untuk literasi? Perlu ya, di luar mata pelajaran yang wajib ya, di luar asesmen sumatif dan formatif. Harapannya Bapak Ibu itu ada memang asesmen yang khusus untuk literasi. Ya, jadi ada indikator-indikatornya ya bisa disesuaikan seperti AKM itu Bapak Ibu. Proses kognitifnya itu dari mulai tadi memahami, menganalisis, mengevaluasi hingga merefleksikan. Bu, contohnya Bu, kalau memahami informasi itu apa? Bapak Ibu menghadirkan teks, kemudian siswa diminta untuk menemukan informasi baik yang tersirat ataupun tersurat. Lewatnya pertanyaan pilgan itu juga bisa nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa mencontoh soal-soal dari AKM. Yang mana juga nantinya kan muaranya ke situ nih Bapak Ibu. Itu dari segi kalau misalnya kita membahas tentang literasi tulis ya. Kalau misalnya kita mau membahas itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita ingin literasi yang lebih luas lagi, harapannya kita di kelas tidak hanya berfokus literasi itu untuk nilai nih Bapak Ibu, tetapi bagaimana siswa itu mampu cakap dalam literasi, keseluruhan literasi, tidak hanya pemahaman saja. Kalau tadi secara kognitif, kalau tadi saya sempat menjelaskan bahwa dalam proses membaca harapannya ada proses sebelum, ketika, dan sesudah. Nah, sesudah ini Bapak Ibu bisa dengan tadi ya assessment, bisa juga dengan menceritakan kembali. Ketika siswa mampu menceritakan kembali bahan bacaannya, berarti secara tidak langsung itu kan siswa itu mampu memahami, mampu menganalisis nih gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu indikator Ibu. Jadi mungkin itu di indikator keterampilan berbicaranya ya gitu untuk mengomunikasikannya. Jadi tidak hanya memahami tapi mampu mengomunikasikan. Kemudian yang ketiga, Bu, dulu ada ya Bu membaca cepat nih. Nah, bisa nggak sih Bu itu dijadikan metode? Bisa Ibu. Makanya tadi kan ada yang namanya kegiatan lagi-lagi sebelum, ketika, dan sesudah. Nah, membaca cepat itu bisa menjadi salah satu kegiatan ketika proses membaca. Jadi Bapak Ibu misalnya bisa meminta siswa membaca cepat ya dalam Ibu ada teks, Ibu beri waktu dalam waktu 1 menit silahkan baca gitu. Tetapi jangan hanya sekadar diminta membaca cepat terus selesai nih Bapak Ibu. Tapi setelahnya harus ada tindak lanjutnya. Dibaca, coba menurut kalian informasi apa yang bisa kalian temukan? Nah Ibu ada pertanyaan nih, seperti yang ada di dalam teks. Apa sih menurut kalian tentang, kalian bisa nggak memberikan pendapat kalian tentang
apa suatu isu, suatu fenomena yang memang ada di dalam teks gitu, Ibu. Mungkin itu Oke. sedikit jawaban dari saya. Ya, Ibu Malvika, semoga sudah terjawab ya. Selama ini mungkin masih penasaran, gimana sih kalau siswa saya tahu, saya tahu gimana kalau siswa saya itu ternyata sudah paham atau berhasil literasinya, seperti itu. Nggih. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan bahwa kita harus senantiasa sebagai guru memantau proses membaca siswa. Jadi sebelum, ketika, atau saat membaca dan sesudah. Jadi kita cross check kembali dan juga kita senantiasa strateginya, salah satunya literasi itu menggunakan teks multimoda dalam pembelajaran. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita kepada penghujung acara hari ini, acara webinar yang diselenggarakan oleh Kombel S3 Duta. Siang hari ditanya istri, makan ikan, oh iya, cakepnya belum ya. Oke, siang hari ditanya istri, makan ikan atau ampela ati? Cakep. Usai sudah pertemuan hari ini? Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Ya, saya Elva, mohon undur diri dan mohon maaf jika banyak kesalahan baik dari ucapan maupun perbuatan. Sampai jumpa lagi di acara webinar yang lain yang diselenggarakan oleh Kombel S3 Duta dan lagi ikan sepat, ikan tenggiri. Tetap semangat meningkatkan literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, satu Terakhir, ya, closing terakhir, statement, boleh. closing statement. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam webinar penguatan literasi ini. Harapannya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Amin. Karena Bapak Ibu, satu langkah kecil yang kita lakukan bisa saja berdampak besar untuk masa depan anak-anak kita di masa depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan mengisi daftar hadir pada link yang sudah tersedia dan sambil menunggu sertifikat esok hari. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.